Jianing mengerahkan seluruh sisa tenaganya, merangkak ke atap, dan bersembunyi di sudut keputusasaan. Namun tak lama, sekelompok bajingan mendobrak pintu dengan brutal. Si rambut merah menyeringai iblis, tawanya merobek keheningan malam yang mencekam. Wenu sudah lenyap berbulan-bulan. Kalau kau bisa melayani pria itu, kenapa tidak menjadi gadisku saja? Dalam kepanikan luar biasa, tangannya menggenggam pipa besi. Satu-satunya secerkah harapan di momen itu. Nama Wenu memicu gelombang rasa jijik. Jika bukan karena pria itu, dia takkan terjerat neraka bersama para bajingan ini. Suara mereka kian mendekat, dan napas Aning tersengal hebat dalam getaran ketakutan absolut. Mengumpulkan sekuil keberanian, dia mengayunkan pipa itu kuat-kuat ke kepala si rambut merah. Terdengar hantaman keras, disusul jeritan yang memecah malam. Aning berusaha kabur, namun komplotannya menyadari keributan itu. Seorang pria bertubuh besar langsung menjegal dan membantingnya ke tanah yang dingin. Saat meronta putus asa, tangan Aning meraih batu bata dan langsung menghantamkannya ke belakang, memecahkan kepala pria itu. Pria itu meraung kesakitan dan melepaskannya. Aning mencoba lari, tapi dia telah terkepung sepenuhnya. Kumohon, lepaskan aku. Suara Aning tercekat derai air mata memohon belas kasihan. Namun rintihannya hanya dibalas dengan tawa kejam dan langkah yang kian mendekat. Aning terus mundur, salah melangkah, dan tubuhnya terjerembab jatuh ke dalam jurang kegelapan. Dia merasakan teror panjang tak berujung tepat sebelum kematian menjemput. Angin menderu kencang, sementara air mata mengaburkan pandangannya. Dia tak ingin mati konyol, tapi ia sangat tak berdaya. Jianing tewas mengenaskan, dan polisi akhirnya datang mengurus jasadnya yang hancur. Namun keajaiban aneh terjadi. Jiwanya tidak benar-benar lenyap. Dia telah bangkit kembali sebagai roh. Sebelum memahami situasinya, saksi palsu muncul entah dari mana, memfitnah bahwa Aning bekerja di klub hiburan malam. Mereka mengklaim dia memiliki masalah utang dengan klien dan nekat melompat karena depresi berat. Kasus itu pun ditutup sebagai bunuh diri, mengubur kebenaran selamanya. Tak lama setelah tragedinya, sebuah jeritan mengerikan bergema dari atap. Roh Aning seketika ditarik kembali ke atas sana. Di tengah malam buta, dia melihat seorang pemuda membawa pipa besi, menghajar para bajingan itu hingga bersimbah darah. Saat pemuda itu mendongak, Aning membeku. Wenu, bukankah dia sudah lenyap berbulan-bulan? Kenapa dia tiba-tiba ada di sini? Wenu mencengkeram kerah si rambut merah dan menyeretnya ke tepi atap bagaikan sampah. Wajah bajingan itu kini pucat pasi dipenuhi teror absolut. Tolong lepaskan aku. Suaranya bergetar penuh ketakutan. Namun, sudut bibir Wenu hanya mengukir senyuman sedingin es yang mengiris jiwa. Gadisku juga memohon padamu, kan? Apa kau melepaskannya? Mendengar itu, si rambut merah nyaris mengompol ketakutan. Kau mau membunuhku? Wenu mendengus remeh lalu melepaskan topinya. Cahaya rembulan menyapu wajahnya, menyingkap sorot mata penuh tekad mematikan yang tak tergoyahkan. Nyawa harus dibayar nyawa, bukan? Demi membalaskan dendam cintanya, Wenu tanpa ragu melempar sang pembunuh dari atas atap gedung. Kenyataan menghantam Aning. Ia telah salah menilai pria itu. Namun harga balas dendam itu mahal. Wenu divonis hukuman mati oleh regu tembak atas dakwaan pembunuhan berencana. Di hari eksekusinya tak ada ketakutan. Ia akhirnya akan menyusul sang pujaan hati. Dor, timah panas menembus jantungnya, mengakhiri segalanya. Roh Aning memeluk erat tubuh itu diiringi derai air mata. Jika ada kehidupan selanjutnya, kumohon, jangan biarkan kita berakhir tragis. Aning mengira jiwanya akan perlahan memudar ke dalam kehampaan. Namun saat tersadar, ia kembali ke hari pertama menjadi mahasiswa baru. Di tengah rasa syok, ia memanjatkan syukur atas keajaiban ini. Kali ini, takkan ada kesalahan yang terulang. Langkah pertamanya, menjauhi Wenu sejauh mungkin sejak detik ini juga. Namun baru saja membulatkan tekad, Aning menoleh dan mendapati wajah yang tak asing tepat di sebelahnya. Jeritan tertahan lolos dari bibirnya. Yang benar saja, kenapa Wenu bisa ada di tempat ini? Suara itu mengusiknya. Pria tersebut perlahan membuka mata dan duduk tegak. Wajahnya tetap menawan mematikan, namun memancarkan aura es mencekam yang membuat siapapun jentar sekaligus terpikat tak berdaya. Saat Wenu menyadari tatapannya dan menoleh, Aning panik. Ia refleks mengangkat buku cetaknya, menyembunyikan wajahnya yang merona panas. Menjelang pukul 11, sebuah ingatan penting tiba-tiba menghantam benak Aning. Tanpa buang waktu, ia menyambar tasnya, merunduk pelan, dan menyelinap keluar dari pintu belakang bagaikan pencuri kecil yang lincah. Dari mejanya, Wenu diam-diam memperhatikan tingkah lucunya itu. Sudut bibirnya tanpa sadar melengkung, mengukir senyuman misterius yang tak tertebak. Anning berlari lincah di antara kedai makanan, membungkus pesanan kilat, lalu menaiki tangga demi tangga untuk mengirimkannya pada pelanggan. Keringat membasahi tubuhnya, namun hatinya puas.
Uang makan untuk 1 minggu ke depan sudah aman di tangan. Saat ia kembali, kantin sudah sepi. Seperti biasa, menu sederhana bayam dan telur menjadi hadiah penutup harinya yang melelahkan. Nasinya habis. Sang pelayan menatap pilu. Hatinya teriris melihat sosok gadis malang serapuh ranting kering di hadapannya. Kalian anak muda jangan hanya memikirkan diet, tegur bibi kantin, menumpuk bayam dan telur dalam porsi besar ke atas nampannya. Aning tidak sedang diet. Dia berjuang bertahan hidup. Bubur gratis dari kantin adalah pahlawan penyelamatnya di setiap jam makan. Tiba-tiba suasana kantin yang tenang meledak dalam histeria. Wenu, sang pangeran sekolah, telah tiba. Pesonanya yang luar biasa langsung membius setiap gadis di sana. Namun, tatapan Wenu hanya terkunci rapat pada Aning. Aura dingin dan tak tersentuh dari gadis itu memancing rasa penasarannya. Senyum tipis terukir di bibirnya, lalu ia menyuruh temannya melempar gumpalan tisu ke panci bubur. Detik berikutnya, tisu bekas itu mendarat tepat di dalam bubur. Mata Aning terbelalak saat sebuah ingatan menyambar benaknya bak petir. Mimpi buruk ini terulang kembali. Ini benar-benar terjadi. Di kehidupan sebelumnya, obsesi gila Wenu berawal dari panci bubur ini. Benar saja, nada ejekan terdengar dari arah belakangnya. Ups, maaf. Tanganku terpeleset. Aning bahkan tak menoleh. Dengan tenang, ia memungut tisu itu dari bubur dan membuangnya ke tempat sampah. Wenu menatapnya dengan pancaran ketidakpercayaan yang melintas di matanya. Ia melihat Aning menyendok bubur itu dan berbalik menuju kursinya. Namun, Wenu jelas tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Pemuda itu menahan lengannya. Hei, kau tidak boleh memakan itu. Jantung Aning berdegup kencang saat trauma masa lalunya kembali membanjiri pikirannya. Ia menengadah, menatap mata terang Wenu. Itu sudah kotor. Jangan dimakan. Aku sudah menyuruh orang membawakan makanan baru untukmu. Pernah hancur di kehidupan sebelumnya. Aning tahu betul. Satu langkah saja masuk ke dalam permainannya. Ia akan kembali terperosok ke jurang keputusasaan. Tanpa ragu, ia mengangkat mangkuk itu dan menelan bubur tersebut dalam tegukan-tegukan besar. Wenu terpaku kaku. Matanya terbelalak menatap gadis yang menghabiskan seluruh isinya dalam sekejap mata. Aning lalu membanting mangkuk logam itu ke meja hingga berdentang keras. Ia mengusap mulutnya, menatap Wenu yang terbengong, dan berkata dingin, membuang makanan adalah dosa. Setelah memotong kata-katanya, ia melangkah melewati pemuda itu, tanpa menoleh lagi. Wenu hanya bisa berdiri membisu, menatap punggung gadis itu yang perlahan menghilang dari kantin. Ia tak kuasa menahan tawa kecilnya. Gadis ini benar-benar luar biasa menarik. Sambil mengusap dahi dengan senyum simpul menatap kepergian Aning, Wenu bergumam bahwa ia berniat meminta nomor teleponnya, tapi bahkan namanya pun ia tak tahu. Temannya yang berambut hijau tiba-tiba berseru antusias. Bos, aku kenal cewek ini. Dia siswi penerima beasiswa miskin yang masuk berita tahun ini karena membawa neneknya ke sekolah. Matanya berbinar penuh semangat saat mulai mengoceh tentang Aning. Dia 100 kali lebih cantik aslinya daripada di televisi. Wenu tanpa basa-basi menendangnya keras, karikan berita itu sekarang. Ibu yang tiada, ayah yang menghilang, dan nenek yang sakit-sakitan. Kehidupan Aning adalah kanvas penderitaan. Mungkin karena luka-luka itu, ia memancarkan ketegaran luar biasa. Wenu pun semakin terjerat pesonanya. Bukan sekedar parasnya, tapi jiwa apinya yang tak tertembus. Sialnya, temannya itu malah nyeletuk di saat yang sangat tidak tepat. Astaga! Pinggangnya benar-benar ramping. Wajah Wenu seketika berubah gelap. Ia merampas ponsel itu dan mematikan layarnya dengan kasar. Tatapan membunuhnya seolah mengancam. Tatap gadisku sekali lagi, dan akan kucungkil matamu. Waktu berlalu cepat hingga bel pulang berbunyi. Aning mempercepat pekerjaan kurirnya agar bisa kembali ke sisi sang nenek sebelum malam tiba. Namun saat melewati gerbang, sudut matanya menangkap siluet mobil hitam yang sangat ia kenal. Wenu mengintainya dari dalam. Ingatan saat ia naik ke mobil itu di kehidupan lalu berputar, momen yang mengantarnya menuju neraka dunia. Sebelum ia bisa menyusun rencana, menjauh dari iblis itu adalah satu-satunya pilihan. Aning buang muka berpura-pura buta. Tiba-tiba, suara klakson yang memekakan telinga merobek kesunyian senja. Aning menundukkan kepala dan mempercepat langkahnya dengan panik. Terdengar kaca mobil diturunkan. Diikuti suara tawa pria yang terbawa angin, namun ia berlari bagai rusa yang diburu menuju halte bus. Ia tidak menyadari. Roda takdir yang kejam telah kembali berputar di dalam kegelapan. Tiba-tiba sentuhan menjijikkan terasa di punggungnya, membuat darahnya membeku seketika. Trauma itu meledak, bus yang sama, dan peleceh yang sama. Apakah suratan takdir kutukan ini tak bisa diubah? Pria brengsek itu, mengira Aning mangsa yang lemah, kembali melancarkan aksi kotornya. Kesabaran Aning habis. Ia mencabut sebuah pena dan menusukkannya ke tangan pria itu tanpa ampun. Dalam sekejap, lolongan kesakitan pria itu nyaris meruntuhkan atap bus. Semua mata langsung tertuju padanya.
Pria berkacamata itu memegangi tangannya yang berdarah, mengumpat dan menuntut ganti rugi. Namun Aning dengan dingin membongkar pelecehan itu sebagai bentuk pertahanan diri. Pelaku itu langsung berlagak polos dan menyangkal tuduhan tersebut. Seorang wanita berjas merah malah menyalahkan Aning tanpa tahu fakta, menuduhnya berpakaian menggoda. Aning membalasnya dengan telak, "Kalau pakai logikamu, karena kau mirip babi, haruskah kami meletakkanmu di talenan dan menjual dagingmu kiloan?" Wanita itu membeku tanpa kata. Hari ini Aning bersumpah akan memberi pelajaran telak pada pria mesum itu. Ia mengancam akan memanggil polisi dan memeriksa kamera pengawas. Mendengarnya, pria berkacamata itu langsung gemetar ketakutan. Begitu bos berhenti, pria itu tergesa-gesa kabur. Tentu saja, Aning tidak akan membiarkan bajingan itu lolos. Diberi kesempatan hidup kedua, ia menolak untuk bungkam lagi. "Hei, berhenti di sana!" teriak Aning sambil memburunya. Cepat saat itu, Wenyu yang melihat Aning berlari langsung membunyikan klakson. Aning menoleh refleks dan bertatapan dengan tatapan tajam Wenyu dari dalam mobilnya. Namun, detik di mana Wenyu melangkah keluar, Aning justru berbalik dan melesat kembali ke dalam bus. Dilanda rasa frustrasi, Wenyu mencegat seorang penumpang wanita untuk bertanya. Mengetahui Aning baru saja dilecehkan, raut wajah Wenyu langsung menggelap. Niat membunuh memancar dingin dari matanya. Ia tidak sudi membuang sedetik pun waktu lagi. Ia memacu mobilnya memblokir jalan pria mesum itu lalu turun dan mendorongnya dengan brutal. Tanpa memberi ampun, ia bertanya dengan nada mengancam. "Apa yang kau lakukan di bus tadi?" Pria itu membalas nyalang. "Bukan urusanmu." Wenyu tertawa sinis, lalu melayangkan pukulan maut tepat ke wajahnya hingga satu gigi depannya terpelanting terbang. Ia lalu menjambak rambut pria itu, mengancam akan menghajarnya habis-habisan jika berani menyentuh Aning lagi. Sambil menangis, pria itu bersumpah tidak akan mengulanginya. Barulah Wenyu melepaskannya dengan tatapan penuh rasa jijik. Kembali ke kemudi, Wenyu menatap lekat foto Aning di ponselnya. Wenyu sadar gadis itu sengaja menghindar. Entah apa alasannya. Namun sikap masa bodohnya justru membuat pesona gadis cantik ini semakin memikat dan mengusik isi kepalanya. Di tempat lain, Aning membuka gembok besi rumahnya. Di balik ruangan temaram itu, sang nenek tampak duduk menatap kosong ke arah televisi. Wajah keriput itu mendadak cerah layaknya balita saat menatapnya. Penyakit Alzheimer memaksa Aning mengunci neneknya sendirian demi keselamatan. Barulah saat senja tiba, ia bisa mengajak satu-satunya harta berharganya itu menghirup udara luar. Di bawah taburan bintang, Aning berbisik lirih. "Ada seorang pria yang terus mengganggu pikiranku. Dulu aku membencinya. Tapi sekarang rasa itu berubah jadi ketakutan aneh. Jangan takut, nak, jangan takut. Nenek ada di sini." Meski ingatannya perlahan memudar, cinta tulusnya pada Aning takkan pernah terhapus oleh waktu. Kehangatan menjalar di dada Aning. Namun badai kebingungan tentang Wenu masih terus menghantui hatinya. Ia takut jika hatinya luluh, ia takkan bisa lari lagi. Keesokan siangnya, Aning melangkah pasti menuju kantin, usai menyelesaikan rute kurirnya. Rezeki sedang lancar. Ia berniat memanjakan lidahnya dengan porsi lezat tumis kentang asam manis favoritnya. Tiba-tiba, suara maskulin yang memabukkan berbisik dari belakang. "Maaf bu, gadis ini tidak jadi makan di sini." Jantung Aning nyaris melompat saat melihat Wenu telah berdiri tegap di sisinya. Meski rasa bencinya telah memudar, tatapan tajam pria itu selalu sukses membuat napas Aning tercekat dan dadanya berdebar tak karuan. Sambil membuang muka ia bergumam pelan, "Ada perlu apa denganku?" Wenu justru semakin tersihir oleh keluguan gadis itu. Ia sama sekali tak menyadari pesonanya sendiri. Senyum tipis nan menawan perlahan menghiasi sudut bibir Wenu. "Kau Aning kan? Namaku Wenu. Aku adik tingkatmu di kampus ini. Aku ingin menebus kesalahanku soal insiden bubur waktu itu. Biar ku traktir kau makan siang ini juga, tanpa penolakan." Merasa takdir terus mempertemukan mereka sejak insiden bus, Aning akhirnya menyerah dan mengangguk pelan penuh kepasrahan. Wenu terkejut gadis yang selalu menghindarinya itu setuju. Saat ia menyebutkan deretan restoran mewah, Aning langsung memotong ucapannya dengan tegas. "Aku ingin makan di restoran cepat saji." Wenu tertegun. Gadis ini kembali bertingkah di luar dugaan. Bukankah bidadari kampus biasanya menyukai hidangan mewah? 10 menit kemudian, mereka tiba di restoran ayam goreng dekat kampus. Saat Wenu menggigit sayap ayam berminyak itu, batinnya meronta heran. Bagaimana bisa bidadari sepertinya menyukai makanan semacam ini? Pria itu tertegun melihat Aning menyantap makanannya dengan lahap, bahkan tanpa sungkan menjilat sisa saus di jemarinya tepat di hadapannya. Wenu terpaku. Debaran jantungnya memburu tak terkendali. Menyadari tatapan intens pria itu yang seakan menembus jiwanya, Aning bergumam pelan, "Apa yang sedang kau lihat?" "Hanya dirimu," bisik Wenyu dengan senyuman miring yang menggoda. Kedua matanya benar-benar terkunci pada pesona gadis itu.
Aning langsung menebak pikiran kotor pria tersebut. Mengingat pada kehidupan sebelumnya, pria itu memang tidak pernah repot-repot menutupi hasrat gelapnya. Tiba-tiba Wenyu meraih tangan kecilnya, mengusap lembut jemarinya dengan serbet, lalu berbisik dengan nada penuh dominasi. Jangan pernah menjilat jemarimu di depan orang lain lagi. Itu sungguh tidak pantas. Mendapat perhatian sedekat ini secara tiba-tiba, batin Aning dipenuhi kebingungan. Apa dia sedang menegurku? Jika dipikirkan kembali, hal itu memang kurang anggun, tetapi bukankah aneh karena mereka baru saja saling mengenal? Bagaimana bisa pria ini bertindak begitu lancang? Dengan wajah merona gugup, Aning segera menarik tangannya. Aku bisa melakukannya sendiri. Wenyu saat ini memang terlihat sangat lembut. Namun Aning sudah pernah menyaksikan wujud asli kekejamannya di kehidupan masa lalu. Dulu pria ini rela menghabisi siapapun yang berani mendekatinya. Ingatan tentang sifat posesif dan kejamnya itu selalu membuat Aning muak. Namun ironisnya, sosok mengerikan ini jugalah yang menangis hancur setelah kematiannya. Rela membunuh demi membalaskan dendamnya dan menghancurkan hidupnya sendiri. Wenyu memecah keheningan. Namun Aning hanya membalasnya dengan gumaman kosong. Pikiran Aning sedang berkecamuk hebat, mencari cara untuk memutarbalikkan takdir tragis mereka berdua. Helaan napas berat lolos dari bibirnya di tengah keheningan. Ia mendongak, langsung bertubrukan dengan tatapan tajam tak berdasar milik Wenyu. Pria itu mencondongkan tubuhnya. Suaranya memberat. Apa yang kau pikirkan? Kau mengabaikanku selama 2 menit penuh. Sebelum Aning membalas, Wenyu bersandar, melipat tangannya dengan aura dingin yang menusuk. 2 kali kau melamun, menggumam, lalu menghela napas. Aning seketika gelagapan dan meminta maaf atas ketidaksopanannya. Wenyu tidak terlihat marah, tetapi menuntut alasan di balik helaan napasnya. Aning pun berbohong cepat. Aku hanya kekenyangan dan mengantuk. Ia berniat menggunakan alasan itu untuk kabur. Namun Wenyu mencegahnya. Aku melihatmu sepulang sekolah kemarin. Aku memanggilmu. Kenapa kau mengabaikanku? Langkah Aning terhenti. Ia menjawab refleks. Mungkin aku tidak mendengarnya. Wenyu menyodorkan ponselnya. Di layarnya terpampang wajah pria yang babak belur parah. Darah Aning berdesir. Itu pria mesum di bus. Belum sempat ia mencerna, Wenyu tersenyum bangga layaknya seorang pemenang. Aku melihatmu mengejarnya kemarin, jadi aku mencari tahu. Aku sudah memberinya pelajaran berharga untukmu. Jika ada yang mengganggumu lagi, telepon saja aku. Kalimat itu menghantamnya seperti godam, membuat wajah Aning seputih kertas. Di kehidupan sebelumnya, pria ini bisa mendorong musuhnya dari atap tanpa ragu sedikit pun. Kini, dia menghajar orang demi dirinya. Jika dibiarkan, masa depannya akan hancur lagi. Amarah meledak di dada Aning. Apa hakmu memukuli orang? Bentaknya. Kenapa tidak lapor polisi saja? Kau pikir kau kebal hukum? Tetapi Wenyu menatapnya dengan sangat tenang. Dia melecehkanmu. Bajingan itu pantas menerimanya. Rasa sesak menyelimuti hati Aning. Ia tahu pola pikir pria arogan dan keras kepala ini tidak bisa diubah dengan mudah. Aning benar-benar murka, sementara Wenyu malah tersenyum bodoh. Aning menyambar tasnya dan pergi, mengabaikan panggilan cemas Wenyu. Klakson tajam membela udara. Sebuah truk melaju gila-gilaan tepat ke arahnya. Secepat kilat, Wenyu menerjang maju dan menarik tubuh Aning dari garis kematian. Dunia Aning berputar. Sebelum ia jatuh ke dalam pelukan yang kokoh, ia bisa merasakan debaran dada Wenyu yang menggila. Wenyu menyelamatkanku, pikirnya kosong. Belum sempat jiwanya kembali, omelan panik pria itu sudah menggelegar. Kau gila? Apa yang kau pikirkan? Bentakan itu membuat wajah pucat Aning semakin tak berdarah. Menyadari kekerasannya, tatapan Wenyu melembut. Kenapa kau marah? Namun Aning membuang muka, keras kepala dalam bisu. Kepalanya berdenyut pening. Melihat gadis keras kepala di hadapannya, Wenyu merasa sangat tidak berdaya sekaligus iba. Dengan lembut ia menggenggam tangannya. Ayo menyeberang dulu. Mereka berjalan menembus keramaian dalam keheningan total. Aning langsung menghempaskan tangannya. Wenyu mendekat, mengusap puncak kepalanya dengan sayang. Bisa kita bicara baik-baik sekarang? Mengumpulkan keberaniannya, Aning berucap. Kau tidak seharusnya memukulnya. Kekerasan bukanlah solusi. Wenyu justru terkekeh pelan. Pria itu tak menyangka. Di balik wajah cantiknya, gadis ini memiliki pola pikir sepolos anak kecil. Marah karena hal sepele, Wenyu menganggapnya sangat menggemaskan. Rasa sukanya pada Aning justru semakin menggila. Namun tatapan tajam Aning tidak goyah. Apa kau sering berkelahi seperti ini? Wenyu menjawab datar. Aku sudah dewasa. Aku benci berkelahi. Aning tahu persis pria ini sedang membual. Pria ini sudah berulang kali berdarah demi dirinya. Ia menolak membiarkan Wenyu mengulangi takdir kelamnya. Setelah melewati gerbang kematian, Aning sadar benang merah di antara mereka takkan bisa diputuskan begitu saja. Aja suaranya bergetar menahan tangis.
Bisakah kau berjanji untuk tidak berkelahi lagi? Jantung Wenyu serasa ditikam melihat genangan air mata itu. Berjanjilah padaku jangan pernah bertindak impulsif lagi. Bisakah kau melakukannya? Dihadapkan dengan kepedulian tulus ini, sifat usil Wenyu kembali muncul ke permukaan. Kita baru kenal, tapi kau berani mengeturku. Aning, kau pikir siapa dirimu bagiku? Aning benci nada arogannya, tapi ia harus mengubah sifat gegabahnya. Di tengah perdebatan, ponsel Aning berdering. Itu panggilan dari tempat les yang ia batalkan sebelum regresi. Kenapa mereka masih menghubunginya sekarang? Dengan ragu ia mengangkatnya. Suara makian langsung terdengar. Menuduhnya tidak bertanggung jawab merusak jadwal anak mereka. Aning tulus meminta maaf, bersikeras menolak tawaran les itu. Namun wali murid itu menolak permintaan maaf yang tak beralasan. Dengan kesal, Aning menyarankan mereka mencari tutor pria, karena hanya ada putra dan suaminya di rumah. Makna tersiratnya begitu jelas. Raut wajah Wenu menegang mendengarnya. Tatapannya menusuk tajam ke arah Aning. Ada apa ini? Bukan apa-apa. Ayo pergi! Ucap Aning mencoba menghindar. Namun pria itu mencengkeram lengannya. Nada suara Wenu terdengar sangat mengintimidasi. Apa pria di rumah itu menggodamu? Aning memalingkan wajah dan menyangkal. Tidak. Wenu mengerutkan kening dan berseru. Kau ini sungguh magnet masalah. Kata-kata itu meluncur sebelum ia sadar betapa tajamnya hal itu. Ia hendak menjelaskan saat Aning menghempaskan tangannya dengan amarah. Jangan sentuh aku. Hatinya terluka. Ia tak pernah melakukan apapun untuk memancing sebuah masalah. Jadi, wanita murahan macam apa dia di matanya? Melihat reaksi itu, Wenu panik dan cepat mengangkat tangannya. Aku tak bermaksud begitu. Tentu saja ini bukan salahmu. Dalam situasi begini, pria yang selalu bersalah. Aku hanya bertanya apakah keparat itu mengganggumu. Jika iya, aku akan menghajarnya. Aning sedikit tenang. Dia tak melakukan apapun. Aku hanya waspada. Gadis pintar. Puji Wenu dengan lembut sambil mengusap puncak kepala Aning dengan penuh kasih. Pria itu menatapnya dengan senyum hangat dan berseru. Aning, jadilah kekasihku. Kau tak perlu lagi memeras keringat. Uangku bisa menyelesaikan semua masalahmu. Rasanya Aning ingin sekali meninju wajah sombong ini. Tidak. Gadis itu menolak mentah-mentah dan berbalik. Namun Wenu mengejar dan menahan pergelangan tangannya. Kenapa? Aning pun mengarang alasan. Aku tak punya waktu untuk pacaran. Wenu tersenyum sinis. Kau belum paham maksudku. Jika kau menjadi milikku, aku akan memberimu uang saku hingga kau tak perlu bekerja. Mata Aning membelalak tajam penuh amarah. Lalu apa? Aku berubah dari mahasiswi miskin menjadi wanita simpanan? Namun pertanyaan serius itu disambut tawa oleh Wenu. Kau sungguh lucu. Gadis itu membeku. Aning sangat tahu betapa mematikannya bisa sebuah rumor. Ia ingat betul trauma hancurnya hidup akibat gosip di masa lalu. Namun Wenu tak peduli. Kau terlalu banyak berpikir. Ini asmara kita. Apa pedulinya kita dengan orang lain? Aning mengangguk. Benar. Tapi lidah manusia bisa membunuh seseorang. Kata kematian yang tiba-tiba terucap membuat Wenu merasakan gelisah luar biasa, meski ia tidak percaya tahayul. Detik berikutnya, Wenu mencondongkan tubuh dan mengangkat dagunya lembut. Abaikan omongan sampah mereka. Jika ada yang berani bicara, akan kuhancurkan. Ukap Wenu memaksa mengalihkan topik. Tatapannya begitu intens mengunci mata Aning. Jadilah wanitaku. Pria itu tak kenal takut, berbeda dengan Aning. Ia menolak tegas. Tidak. Hubungan kita takkan lebih dari teman. Namun bagi Wenu, saat gadis cantik hanya ingin berteman, 9 dari 10 kasus, ia hanya menjadikan pria itu sebagai pilihan cadangan. Yang ke-10 hanyalah kepolosan naif. Apakah Aning sedang mempermainkanku atau dia memang senaif itu? Wenu tertawa pelan. Kalau begitu mari berteman untuk saat ini. Aning menghela napas lega. Baiklah. Saat kelas sore tiba, Wenu mengantar Aning hingga ke depan pintu. Begitu masuk, gadis bermuka dua langsung menghampirinya. Apa kau makan siang dengan pangeran kampus Wenu hari ini? Aning tak menepisnya. Wenu adalah penguasa kampus dan gadis itu penasaran dari mana Aning mengenalnya. 3.000 semalam, apa dia sepadan? Hinaan masa lalu berkelebat. Dengan dingin Aning membalas. Kami hanya saling kenal. Lalu ia menatap tajam. Aku harus mengerjakan tugasku sekarang. Gadis itu bangkit dan mencibir sinis. Kau sungguh kutu buku sejati ya? Ia kembali ke kursi dan mengadu pada gerombolannya. Ada apa dengannya? Kenapa dia bertingkah sombong sekali? Mahasiswa lain saling pandang. Merasa Aning biasanya biasa saja dan mungkin sedang kesal. Gadis itu mencibir jijik. Yang benar saja. Pernahkah kalian melihatnya bergaul dengan kita? Sikap dinginnya lenyap saat bersama tuan muda itu. Jelas sekali dia merendahkan kita. Seketika ruangan itu menjadi sarang gosip murahan.
Aning terdiam menatap buku, namun telinganya masih menangkap bisikan beracun itu. Terulang kembali seperti masa lalu. Benih rumor mulai menyebar. Sepulang kampus, setelah shift kurir makanan, Aning berlari keluar gerbang. Sosok pertama yang menyambutnya adalah Wenu. Hai, sapanya dengan pesona memikat. Teman balas Aning menghentikan langkah, ada keraguan di matanya. Untuk apa kau di sini? Wenu memaksa ingin mengantarnya. Aning mencoba menolak, namun pria itu terlalu keras kepala. Bagaimanapun, pertahanan sekuat apapun akan runtuh oleh kegigihan. Pria itu yakin dinding es Aning takkan bertahan abadi. Tak lama mereka tiba di kedai kopi. Mobil berhenti di tepi jalan, dan Aning membuka pintu mobilnya. Pulanglah, jalanan akan segera macet. Tiba-tiba Wenu mencengkeram pergelangan tangannya, menanyakan apakah gadis itu sudah makan malam. Manajer kami menyiapkan makan malam. Tepis Aning menarik tangannya seraya melempar tatapan penuh peringatan. Jangan menyentuhku sembarangan. Wenu hanya menyeringai jahil. Baiklah, teman. Mendengar nada sarkas itu, Aning langsung membalas tajam. Teman baik tidak bersentuhan fisik, namun Wenu tersenyum angkuh. Jam berapa kau selesai kerja? Aku akan datang menjemputmu nanti. Aning menolak dengan tegas. Wenu terus mendesak, berkedok di balik alasan pertemanan palsu mereka yang memuakkan. Menahan amarahnya, Aning mengaku ada pekerjaan paruh waktu lain malam itu. Raut wajah Wenu seketika menggelap. Aning menjelaskan itu di sebuah bar jalan Cawan, dan dia akan naik bus kembali ke kampus. Dia tak butuh pahlawan. Wenu menggerutkan kening, tak menyerah. Pekerjaan macam apa? Aning menjawab tenang, penjualan. Tatapan Wenu mendadak setajam es. Kau menjual alkohol di bar? Aning menegaskan dengan dingin. Dia hanya berjualan minuman biasa, tak lebih dari itu. Wenu memalingkan wajah. Terdiam sesaat. Saat dia kembali menatap mata Aning, auranya berubah menjadi sangat serius. Dia memintanya berpikir lagi untuk menjadi kekasihnya. Keputusan penting itu tak perlu dijawab pada detik itu juga. Memori masa lalu berkelebat. Dulu Aning takkan pernah berani bicara jujur dari hati ke hati dengan Wenu. Tapi kali ini berbeda. Dengan tenang, Aning akhirnya mengakui pada Wenu tentang kemiskinan keluarganya dan hidupnya yang kekurangan. Namun bagi Aning, harga diri dan kemandirian adalah harta terberharga. Aning berbalik masuk ke kedai. Wenu menatap punggungnya yang menjauh, lalu menyalakan sebatang rokok. Rasa frustrasi misterius merayapi hatinya. Tiba-tiba telepon dari teman-temannya memecah kesunyian. Mengajaknya bersenang-senang akhir pekan ini. Wenu langsung mengiyakan tanpa ragu. Usai menutup telepon, dia menatap sinis Aning yang sibuk membersihkan meja. Dasar gadis bodoh, gumamnya dengan senyum sarkastis. Segera, kedai kopi itu pun bersiap untuk ditutup. Manajer Shu Chen menahan langkah Aning. Dengan wajah memerah canggung, dia mengajak gadis itu mencari camilan larut malam bersama. Aning menolak dengan halus, beralasan harus pergi ke Jalan Cionan. Goresan kecewa tampak di mata Shu Chen. Pergi bersama teman? Aning menjelaskan soal pekerjaan paruh waktunya. Shu Chen tersenyum lega, mengabarkan bahwa ibunya telah menyetujui pekerjaan bimbingan belajar untuknya. Rasa syukur mengalir dari hati Aning. Meski kelak pria ini akan ketakutan pada Wenu, Shu Chen sungguh sosok yang lembut. Di tempat lain, Wenu sedang mabuk. Seseorang bertanya soal tingkat kuliahnya. Tahun ketiga, jawab Wenu dingin. Seorang pemuda tertawa. Bertanya, apakah ada mahasiswi baru yang cantik memikat di kampus mereka? Tatapan tajam Aning siang tadi tiba-tiba melintas. Tangan Wenu yang menggenggam gelas mendadak membeku, tertahan oleh kenangan itu. Atmosfer seketika berubah. Teman-temannya menyadari gelagat aneh itu dan mulai menggoda. Sepertinya hati sang raja kampus sedang tertambat. Kapan kau akan mengenalkan ratu barumu pada kami? Wenu hanya menyesap minumannya santai, mengukir senyum arogan yang penuh teka-teki. Sudah kubilang, kampus ini adalah wilayah kekuasaanku. Pikiran Wenu melayang jauh, jiwanya sepenuhnya tersita oleh pesona Aning. Apa yang gadis itu lakukan sekarang? Pasti memakai rok promotor bir, bekerja keras menjajakan minuman di tengah malam. Di tengah lamunannya, wanita cantik menyentuh bahunya manja. Wenu menepisnya kasar, lalu mengeluarkan ponsel untuk mengirim sebuah pesan. Jalan Cawan sebelah mana? Aning membalas cepat. Klub NLA. Wenu tersenyum puas, tahu klub itu memiliki sistem keamanan terbaik. Gadis pintar, dia tahu tempat aman. Setelah menghabiskan beberapa gelas, pengaruh alkohol mulai merasuki kesadaran Wenu secara perlahan. Tanpa sadar, dia bergumam sedang mengincar seorang gadis. Temannya menggoda nakal, dengan seleramu, dia pasti secantik bidadari turun dari surga. Pandangan Wenu mulai kabur. Ya, dia bidadariku. Temannya makin penasaran. Jadi, kau sudah berhasil menaklukkan hati sedingin es itu? Wenu menggeleng pelan. Belum. Dia mahasiswi beasiswa miskin yang keras kepala. Dia terlalu takut terikat takdir denganku.
Temannya tertawa meremehkan. Hanya gadis lain yang berpura-pura jual mahal. Wenu mengingat kilat tekad di mata Aning saat berseru. Aku memang miskin, tapi kemandirian adalah mahkota terbesarku. Bermain-main bukan kata yang tepat untuknya. Wenu tersenyum penuh arti. Entahlah, aku akan membiarkan gadis kecil itu gelisah sejenak. Siang harinya, gadis berambut merah mengajak Aning makan siang. Aning menolak halus, merapikan tasnya, dan bersiap meninggalkan kelas lebih awal. Gadis berambut hijau mencibir tak suka melihatnya. Terserah. Bukankah menurutmu dia itu terlalu sombong dan angkuh? Si rambut merah membela cepat. Tidak sama sekali. Dia sebenarnya sangat santai. Si rambut hijau ragu, tapi dia sangat penyendiri. Gadis berambut merah menjelaskan. Dia tidak punya waktu. Dia harus bekerja paruh waktu usai kelas dan merawat neneknya yang tua. Dia sungguh sibuk. Gadis berambut hijau tertawa canggung. Mungkin penilaianku selama ini memang salah besar. Aku cuma mengulang gosip. Itu benar. Rumor bermula dari bisikan. Namun menghapusnya butuh perjuangan berat layaknya lari maraton tanpa henti. Di kafetaria kampus, keringat membasahi kening Aning yang bekerja keras. Saat istirahat, dia mengikat jaket di pinggang. Kemeja pendeknya mencetak lekuk tubuhnya yang memukau, menyedot tatapan liar para mahasiswa. Siapa itu? Tanya Xiao Chan menyipitkan mata penasaran. Temannya ikut melirik terkejut. Bukankah dia si Dewi miskin kampus yang terkenal itu? Gadis yang membawa neneknya saat orientasi. Kudengar dia menjalankan bisnis pesan antar makanan, tapi eksklusif hanya untuk asrama putri. Semua mata tertuju penasaran, menatap Aning yang membawa makanan ke konter lain. Keringat menghiasi hidungnya, pipinya merona merah. Xiao Chen langsung terpesona. Gadis secantik ini bekerja keras. Aku harus mendekatinya. Tepat saat Wen Yu memasuki kantin. Aning tersenyum menyapanya hangat. Namun Wen Yu berpura-pura tak melihatnya dan terus melangkah. Senyum Aning membeku. Apa dia mengabaikanku? Diam-diam Wen Yu tersenyum puas. Dia sengaja bersikap dingin untuk menaklukkan keras kepalanya. Tiba-tiba, seorang pria menyenggolnya berlari menuju Aning. Wen Yu kesal, namun enggan ikut campur. Brak! Tubuh Aning tertabrak keras. Keseimbangannya goyah, dia hampir saja terjatuh. Dia hanya memikirkan 2 porsi makanan di tangannya. Jika jatuh, lenyap sudah gajinya hari ini. Saat wajahnya nyaris menghantam lantai, sepasang tangan menangkapnya. Hai Kentik, kau tidak apa-apa. Mendengar suara menjijikkan itu, Aning menoleh pada tatapan mesum Xiao Chen. Ingatan menyakitkan dari masa lalu langsung membanjiri pikirannya. Pria bajingan ini, dialah yang membiusnya dan menyeretnya ke atap. Setelah jatuh, jiwanya mengembara sampai Wen Yu membalaskan dendamnya. Kini ketakutan menerjangnya bak gelombang pasang. Bagaikan rusa yang panik, dia meronta lepas dari cengkeraman Xiao Chen. Dalam kepanikan yang menyesakkan, mata Aning menyapu keramaian. Menatap Wen Yu dengan sorot memohon pertolongan. Wen Yu yang berniat kuek, mendadak merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Tanpa ragu, dia melangkah maju, menarik lengan ramping Aning ke belakang punggungnya. Kau terluka? Tanyanya cemas. Aning menarik napas dalam, rona wajahnya perlahan kembali. Aku tidak apa-apa, bisiknya lemah. Hanya sedikit terkejut. Tatapan Wen Yu menajam dingin saat menyorot Xiao Chen. Apa yang terjadi? Siapa kau? Kilat kekesalan melintasi wajah Xiao Chen tapi dia memaksakan tawa. Hei Wen Yu, aku Xiao Chen, pewaris farmasi Shangtang. Mata tajam Wen Yu menatap pergantian. Kalian saling kenal? Aning terdiam sejenak sebelum menjawab dingin. Tidak. Xiao Chen buru-buru memotong. Maafkan aku. Ada yang terkilir. Perlu kuantar ke rumah sakit. Tidak perlu. Tolak Aning mentah-mentah. Xiao Chen bersikeras. Kalau begitu berikan nomormu, agar kau bisa menghubungiku. Sama sekali tidak perlu. Wen Yu melihat jelas tatapan jijik Aning pada pria itu. Penolakannya kali ini terasa jauh lebih pekat. Ada rasa puas aneh di hati Wen Yu. Niat untuk bersikap dingin pun lenyap. Melihat bajingan itu terus mengganggu. Wen Yu memotong dengan kesal. Dia baik-baik saja. Pergilah. Dia lalu merangkul bahu Aning, menegaskan kepemilikannya. Gadis ini tidak butuh bantuanmu. Sana habiskan makananmu. Xiao Chen terpaksa pergi dengan kesal. Wen Yu menunduk menggoda, ternyata kau sangat penakut. Wajahmu pucat pasi hanya karena tersenggol. Aning hanya bisa memaksakan sebuah senyuman getir. Keputusasaan kehidupan masa lalunya terukir terlalu dalam. Bayangan mengerikan itu takkan musnah dalam semalam. Dia menunduk menyembunyikan emosinya. Berikan barangku, kau pergilah makan. Wen Yu menatap punggungnya yang menghilang dengan perasaan bingung berkecamuk. Gadis itu bilang, tidak mengenal Xiao Chen. Lalu kenapa reaksinya begitu gemetar dan ketakutan? Mengingat Xiao Chen membuat darah Aning mendidih. Ide gila untuk menggebirinya bahkan melintas di benaknya.
Tapi apa yang terjadi jika dia sungguh melakukannya? Di kehidupan lalu, Wenyu sudah membuktikannya hidup pria itu hancur berkeping-keping. Saat dia larut dalam lamunan kelam, sepasang sepatu muncul di hadapannya. Aning mendongak kaget dan mendapati sosok Wenyu. Dengan tangan di saku, pria itu bertanya khawatir, "Kenapa melamun di sini?" Dia lalu duduk santai di sebelahnya. Menatap wajah Wenyu, hati Aning berdesir penuh rasa iba. "Kenapa kau belum makan?" Wenyu diam-diam tersanjung. Ini pertama kalinya Aning berbicara selembut itu padanya. Dia terdiam sejenak sebelum membuka suaranya. "Si brengsek Xiao Chen itu, kau pernah bermasalah dengannya?" Aning membantah tegas, tapi penasaran dengan pertanyaannya. Ekspresi Wenyu berubah serius. "Seharusnya dia seangkatan denganku, tapi dia diskors setahun, karena kasus percobaan pemerkosaan. Makanya dia masih menjadi junior sekarang." Aning langsung paham situasinya. "Jangan khawatir, aku akan menjauh darinya. Lagi pula," tambahnya, "aku punya senjata pelindung." Dia memamerkan botol semprotan kecil. Wenyu menyipitkan mata, mengamatinya di bawah terik matahari. "Benda apa ini?" Aning tersenyum. "Semprotan lada buatan sendiri." Tawa Wenyu pecah berderai. "Kau sungguh gadis yang unik." Di bawah cahaya matahari, ketampanannya begitu menyilaukan hingga Aning terpaku menatapnya. Sedetik kemudian, dia buru-buru menekan debaran jantungnya yang gila dan membuang muka menyembunyikan rona merah. "Saat kerja paruh waktu, aku hanya minum air bawaanku sendiri. Ada tanda peringatan khusus di gelasku. Jika ada yang berani menyentuhnya, aku pasti tahu." Mendengar pertahanannya itu, simpati Wenyu seketika membludak. Masa lalu macam apa yang membuat gadis ini begitu waspada? Ia mengembalikan semprotan itu, sengaja membiarkan jemarinya membelai telapak tangan gadis itu selama 3 detik penuh. Menghadapi sikap berandalannya, Aning hanya bisa menghela napas pasrah. Ia memasukkan kembali semprotan merica itu, lalu bangkit pergi. "Ayo makan siang bareng," teriak Wenyu. "Makan saja sendiri," tolak Aning tanpa ragu, mempercepat langkahnya. Namun pemuda itu malah mengejarnya tanpa lelah. Saat melewati stand pendaftaran klub, teman si rambut hijau berseru lantang, "Hei, lihat klub tarung kami. Fasilitas pro, pelatih andal, dan benefit luar biasa. Pria sejati pasti ikut MMA. Lupakan gaya taekwondo atau rutinitas bela diri kuno. Pertarungan paling nyata hanyalah MMA." Dua gadis taekwondo mendengarnya dan murka. "Promosi boleh, tapi jangan merendahkan klub lain." "Ups, maaf. Jangan marah nona-nona," sering si rambut hijau, lalu kembali berteriak mencari anggota baru. "Ingin adrenalin sungguhan?" MMA jawabannya. Tiba-tiba, ia menyadari kehadiran Aning di depan stand mereka. Aning merasa familiar dengannya, tapi lupa di mana. Ia bertanya, "Maaf, apa klub ini menerima wanita?" Si rambut hijau hampir saja menolak. Namun, tatapannya menangkap sosok Wenyu di belakang Aning, memberikan kode setuju. Mengikuti isyarat rahasia itu, si rambut hijau langsung mendaftarkan Aning tanpa ragu. Soal jadwal, ia menjelaskan anggota senior berlatih 3 kali dan anggota biasa 2 kali seminggu. Sambil melirik Wenyu, ia langsung membuat pengecualian khusus untuk Aning, menjadikannya anggota percobaan yang cukup datang sekali seminggu. "Aku akan menjaga kisah cinta saudaraku." Tiba-tiba, ponsel Aning berdering. Usai menjawab, ia bergegas pergi. Terdorong rasa penasaran, Wenyu membuntutinya, hanya untuk melihatnya menghampiri seorang pria tampan. Wajah Wenyu mendadak kelam. Siapa dia? Ia terus menguntit, menatap tajam interaksi hangat mereka. Senyum Aning begitu bersinar, lebih cerah dari yang pernah ditunjukkannya pada Wenyu. Rasa cemburu langsung membakar dadanya. Tak lama, Shu Chen dan Aning tiba di restoran tradisional. Baru saja duduk, Wenyu melangkah angkuh dengan tangan di saku. "Kebetulan sekali. Boleh bergabung. Aku belum makan." Shu Chen hanya bisa terdiam bingung melihatnya. Ia memaksa diri bertanya, "Aning siapa dia?" Aning menghela napas lelah, lupa betapa tebal muka seniornya ini. Di kehidupan lalunya, pria inilah penyebab ia dicap cewek matre. Dengan senyum canggung, ia mulai memperkenalkan mereka. "Ini kakak tingkatku Wenyu. Dan ini manajer kafe tempatku bekerja, Shu Chen." "Oh, bos kecil di tempat kerjanya," batin Wenyu dengan dahi berkerut. Jantung Aning mendadak berdebar tegang. Ia tahu sifat posesif Wenyu. Dulu, pria manapun yang mendekatinya pasti berakhir dalam penderitaan. Ia buru-buru menambahkan, "Shu Chen membantuku mencari kerja. Sebagai tanda terima kasih, aku ingin mentraktirnya makan." Namun, nada bicaranya justru mengisyaratkan hal lain, membuat keduanya sadar, Aning menganggap Wenyu sebagai orang terdekatnya. Senyum kemenangan terukir di bibir Wenyu. Ia mengulurkan tangan.
Terima kasih sudah menjaga juniorku. Shu Chen jelas merasakan aura permusuhan itu, tapi tetap menjabatnya dengan elegan. Sama-sama. Itu sudah kewajibanku. Begitu tangan mereka bersentuhan, perang dingin tak kasat mata pun meledak. Aning baru sadar. Ungkapannya barusan membuat ia dan Wenyu terdengar seperti sepasang kekasih. Ia buru-buru menarik lengan seniornya. Ayo kita pesan. Wenyu melepaskan genggamannya dengan senyum palsu. Tamu kehormatan harus memesan lebih dulu. Tak ingin kalah gengsi, Shu Chen menahan rasa sakit di tangannya. Terserah Aning saja. Aning mengambil menu dan langsung merasa pusing. Ia biasanya hanya makan sayur di kantin, tak mungkin menyajikan itu pada Shu Chen. Saat ia kebingungan, Wenyu merebut buku menu itu. Biar aku saja, ucapnya, lalu mendiktekan pesanan mahal sesuka hati. Mendengar nama hidangannya saja, Aning tahu dompetnya akan menangis. Wenyu ini benar-benar kutukanku di dua kehidupan, keluhnya dalam hati. Aning menatap meja penuh sisa makanan itu, tanpa secerkah pun kebahagiaan. Kehadiran Wenyu membuat suasana makan hancur berantakan. Tiba-tiba pemuda itu memanggil pelayan dan mengeluarkan kartu hitam legendarisnya. Biar aku yang bayar, cegah Aning panik. Namun Wenyu hanya tersenyum mesra. Jangan sungkan begitu. Melihat kedekatan mereka, Shu Chen akhirnya menyerah. Ia sadar betul, pintu hati gadis itu telah tertutup untuknya. Usai makan, Aning bergegas meminta maaf atas sikap arogan Wenyu. Namun Shu Chen melambaikan tangan dengan canggung. Tidak apa-apa. Kekasihmu itu pria yang menarik. Aning mematung. Bingung dari mana kesimpulan itu berasal, dan buru-buru menyangkal kesalahpahaman tersebut. Namun Shu Chen mengira ia hanya tersipu malu, membalasnya dengan senyum maklum, sambil membuka pintu mobil. Dipikir-pikir lagi, kelakuan arogan Wenyu justru memotong niat Shu Chen sejak awal, menyelamatkannya dari tragedi kehidupan lalu. Mungkin, ini bukan hal buruk. Menghela napas, ia menyerah. Biarlah pria itu tenggelam dalam kesalahpahamannya. Tiba-tiba, tatapan tajam menusuk punggung Aning. Ia menoleh dan mendapati Wenyu menatapnya dengan raut wajah luar biasa serius. Sekarang mari kita bicara, bisiknya, mencondongkan tubuh mengikis jarak. Apa dia sedang mengejarmu? Aning menatap Wenyu dengan kilat amarah yang tertahan. Bukan urusanmu, desisnya dingin, bersiap untuk melangkah pergi mengabaikan pria itu. Wenyu mendecih sinis. Apa maksudmu bukan urusanku? Bukankah kau sendiri yang bilang kita ini teman? Langkah Aning terhenti. Wenyu, sungguh. Aku sangat tulus saat berkata ingin berteman denganmu. Namun jika menurutmu itu membosankan, kita tak perlu berteman. Wenyu tertegun sejenak, lalu tawa pelan melungkur dari bibirnya. Menghela napas, Aning merasa percuma bicara serius dengannya. Namun tiba-tiba, tangan kokoh Wenyu mencengkeram erat pergelangan tangannya. Aning memberontak panik. Lepaskan, serunya. Wenyu tak bergeming, tatapannya menajam. Aning, dengarkan aku baik-baik. Siapa juga yang sudi sekadar berteman denganmu? Di dunia ini tak ada persahabatan murni antara pria dan wanita. Itu cuma kedok busuk untuk mendekat dan menunggu kesempatan. Jadi, aku akan bicara jujur padamu. Aku ingin menjadi kekasihmu. Aku ingin kita melakukan hal-hal layaknya sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Wenyu sengaja memancing emosi agar gadis tenang itu tersipu marah. Namun di luar dugaan, tak ada setitik pun amarah di wajah cantiknya. Sebaliknya, tatapan Aning justru menyiratkan rasa kasihan. Gadis itu menatap tajam. Lepaskan tangan kotorku ini. Jangan membuat keributan di gerbang sekolah. Entah mengapa Wenyu melepaskannya, lalu seketika mengutuk dirinya sendiri karena membuang kesempatan emas. Menolak menyerah, pria itu mendesak penuh harap. Jadi, apa jawabanmu? Aning terdiam sejenak, menatap lekat manik mata pria itu. Sebenarnya, apa yang kau sukai dariku? Aku suka wajah cantikmu, jawab Wenyu kelewat santai. Lagi pula mana mungkin aku bilang jatuh cinta pada kemuliaan jiwamu kan? Mendengarnya, kelegaan yang aneh seketika menyelimuti hati Aning. Wenyu kebingungan. Pasca reinkarnasi, Aning memikul beban berat atas cinta tragis Wenyu di kehidupan lalunya, hingga ia terus menghindar. Kini, menyadari perasaannya ternyata begitu sederhana, beban di pundaknya sirna. Tawarnya Aning pecah. Wenyu, kau benar-benar brengsek yang menyebalkan. Jantung Wenyu berdesir hebat. Senyum Aning merekah cerah. Bahkan setelah terlahir kembali aku tetap hanya ingin menjadi temanmu. Jika kau keberatan ya sudah. Saat Wenyu hendak memprotes keras, sebuah suara nyaring memanggil nama Aning memecah suasana. Keduanya menoleh, mendapati teman sekelas Aning yang berambut merah berjalan mendekat bersama kelompoknya. Memanfaatkan momen itu, Aning pamit pada Wenyu dan bergegas menghampiri mereka. Mata gadis itu berbinar penasaran. Bagaimana kau bisa kenal Wenyu? Tanyanya antusias. Aning menjawab santai. Kami tak sengaja bertemu di kantin. Sekumpulan gadis itu terpekik heboh. Wah,
Apa dia sedang mengejarmu? Dengan santai Aning mengangguk. Yah, dia tertarik. Gadis berambut merah itu makin kegirangan. Lalu, namun kalimat dingin Aning memotong. Kami sungguh tidak cocok. Fakta itu menghancurkan harapan mereka akan gosip panas. Status sosial kami bagai langit dan bumi. Lagi pula aku sibuk, lanjut Aning tenang, membuat gadis-gadis itu terperangah. Meski seumuran, aura kedewasaan Aning jauh melampaui mereka. Namun Sona mencibir sinis. Kau ini sungguh konyol. Jika jadi kekasihnya, buat apa lelah bekerja? Gajimu sebulan bahkan tak cukup untuk membelikan bensin mobilnya. Menanggapi hinaan itu, Aning membalas tenang. Sebenarnya kau sedang bahas pacaran atau mencari om-om kaya? Wajah Sona memerah. Dalam hubungan, wajarkan pria yang membiayai segalanya? Atau setidaknya, dia menanggung porsi terbesar. Aning mengangguk pelan. Itu tak salah. Jika kalian sama-sama bahagia dengan sistem itu, ya silakan saja. Nadanya menegas tajam. Tapi seperti kataku, uang hasil keringatku murni untuk menyambung hidup dan menebus obat nenekku. Itu bukan dana kencan. Apa kau menyuruh pria lain menanggung hidup keluargamu? Karena itu namanya bukan pacaran, kan?